karena kita Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, musik memiliki kemampuan ajaib untuk membangkitkan emosi, mencerahkan suasana hati, dan bahkan menjadi katalisator perubahan. Melalui narasi-narasi indah yang dipetik, ditepuk, atau ditiup, kita dapat mengekspresikan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari ini kita akan merayakan keragaman musik dari berbagai genre dan budaya, dari lagu-lagu yang menyentuh hati hingga ritme yang mengajak kita bergoyang dan bahagia. Ayo kita hargai para seniman, musisi, dan pencipta lagu yang dengan penuh dedikasi mencurahkan bakat mereka untuk mengisi dunia dengan keindahan. Tanpa mereka, dunia ini akan kehilangan nuansa yang membuatnya begitu berwarna. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Musik Nasional. Semoga setiap melodi membawa kebahagiaan dalam mengiringi perjalanan hidup yang lebih baik. Indonesia sesungguhnya. Di sini kita bernyanyi untuk semua. Semangat walau musibah menimpa, tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Kita berdoa untuk Indonesia. Langkahkan kaki kita bersama-sama, saling paham dan mengerti tentang keadaan. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Kita satu untuk Indonesia. Optimis semangatkan negeri, membangun raga yang bersih. Impian kita yang sama, Indonesia sehat. Bangkitlah Indonesiaku, yakin semua akan berlalu. Cobaan kita bersama menguatkan kita. Bangkit Indonesia. Optimis semangatkan negeri, membangun raga yang bersih. Impian kita yang sama, Indonesia sehat. Bangkitlah Indonesiaku, yakin semua akan berlalu. Cobaan kita bersama menguatkan kita. Bangkitlah Indonesiaku, yakin
Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Ini hadirkan tadi satu lagu Bangkit Indonesia, dan lagu ini dinyanyikan oleh narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, spesial di Hari Musik Nasional. Di tanggal 9 Maret 2024 ini pendengar, di Indonesia bisa spesial Hari Musik Nasional 2024. Kita ingin tahu bagaimana sih eksistensi musisi Buleleng tentunya. Nanti kita akan berbincang bersama musisi Buleleng, salah satu musisi Buleleng yang hits di Buleleng, ada Unyil Rock. Nah, terkait dengan topik kita nanti Anda bisa juga bergabung bersama kami pendengar di line telepon di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Dan seperti apa sih eksistensi musisi Buleleng saat ini? Sudah adakah ruang untuk para musisi di Buleleng? Karena memang perkembangan musik itu kan memang ada pasang surutnya. Tapi saat ini dengan berkembangnya teknologi, sudah mampukah ini para musisi memanfaatkan teknologi tersebut? Kita akan berbincang langsung bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Beli Unyil Rock. Halo. Halo, selamat siang. Siang nih. ya? Udah siang? Udah siang Udah nih ya? siang. Udah jam 11 ya. Tapi karena redup-redup gitu iya, kota Singaraja. betul. Sedikit agak mendung, tapi musik di Buleleng nggak boleh mendung juga dong, harus tetap terang. Harus tetap Iya. terang. Sebelumnya selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik Nasional juga buat teman-teman musisi di Bali, Indonesia dan seluruh dunia. Oke, dan bertepatan juga hari ini Hari Raya Kuningan Iya, sebenarnya di betul, Bali betul ya. sekali. Kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan dan juga nyepi sebentar lagi untuk seluruh sahabat kita yang merayakan tentunya, dan seluruh sahabat musisi yang merayakan. Baik. Unyil Rock. Ya. Sebelumnya pengen tahu nih nama aslinya siapa sih sebenarnya? Karena di panggung pun unyil gitu aja kan Iya. ya. Kalau nama asli malah jauh dari, nggak ada huruf O, nggak ada N-nya gitu. Nama asli Pande Made Widiarnawa. Kenapa bisa unyil? Nggak tahu, mungkin ibu dulu mau lahiran saya pas nonton zaman-zamannya film si Unyil. Baik, Blue Unyil, di hari spesial Hari Musik Nasional kita ingin tahu nih gimana sih sebenarnya eksistensi musik di Buleleng ya. Karena kalau Blue Unyil sih Henny lihat di media sosial sih tetap aktif ya. Tetap aktif, tetap eksis lah ya, melihatkan dirinya bahwa saya musisi nih gitu kan ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Blue Unyil eksistensi musisi di Buleleng sebenarnya? Sudah adakah ruang untuk para musisi ini? Iya. Untuk para musisi di Buleleng, saya yakin semuanya masih eksis. Cuman mereka itu butuh ruang, mungkin butuh ruang untuk menunjukkan eksistensi mereka. Contoh di tahun-tahun dulu, di kita sebutin dari tahun 2000-an atau malah 97. Saya mulai aktif di musik itu tahun 98. 98. Tahun 98 itu banyak sekali kompetisi-kompetisi musik yang dilaksanakan di Buleleng itu sendiri, dan nyaris menjadi barometer malah di Buleleng. Jadi di situ kita mendapatkan ruang ataupun tempat untuk menunjukkan skill kita perform, terus untuk menunjukkan karya-karya kita. Baik kalau dulu kan sistemnya bahasa kerennya itu adalah festival musik. Jadi itu adalah salah satu kompetisi yang kalau menurut saya pribadi membentuk karakter sebenarnya. Jadi membentuk karakter, dan sampai sekarang pun masih punya jiwa kompetisi sih sebenarnya. Kompetisi, tapi kompetisi yang positif. Nah, di tahun 2012 mungkin semuanya, saya yakin semua musisi Buleleng, baik itu genre yang dari A sampai Z, sudah pada tahu kita punya salah satu gedung kesenian Gede Manik yang benar-benar merupakan gedung ikonnya para musisi Buleleng pada waktu itu. Dan itu juga kolaborasi dengan brand-brand clothing baik dari lokal Singaraja dan juga lokal dari luar kabupaten. Di situ banyak sekali tempat untuk berekspresi, untuk nunjukin ekspresi. Dan kita mungkin tahu di tahun 2011 sampai dengan 2012 di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja itu seminggu bisa sampai 2 kali dan 3 kali event untuk musik di sana. Nah, sekarang
untuk sekarang saya yakin untuk musisi-musisi Buleleng pada khususnya masih eksis dan tetap eksis, karena di sini di Buleleng itu sendiri kan ada beberapa spek mainnya di spek, ada spek main sering perform untuk reguler. Itu untuk mungkin di daerah Lovina, terus di daerah Penimbangan sendiri, ataupun di apa resto-resto yang lain. Itu saya yakin setiap hari mereka itu secara bergantian untuk perform. Jadi di situ kan mereka masih eksis di band. Dan nggak memungkiri juga anak-anak band yang ikut di atau sering berkecimpung di band reguler itu punya band yang lain lagi. Nah, itu dia. Nah, di sini untuk band-band yang contoh seperti kita sering dengar di tahun 2012 itu mungkin genre-genre yang keras, genre keras, underground, post hardcore dan lain sebagainya. Saat itu ini masih ada? Masih. Tapi gaungnya tidak seperti dulu ya? Iya, ya? Gaungnya nggak seperti dulu. Itu dia, entah kenapa, mungkin karena satu tempat untuk itu tidak ada, untuk nge-gigs itu sendiri nggak ada, atau bahkan kurang malah. Kalau dulu udah kita minta izin urus izin keramaian, urus izin bikin event, kita bikinnya di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Nah, di tahun sekarang itu kan sudah diperbaiki. Kayaknya nggak mungkin deh bikin event. Sudah mewah. Udah mewah sekarang ya. Udah mewah, nggak mungkin deh kayaknya bikin event seperti itu kan. Gedung masih hancur gitu. Itu dia. Jadi untuk musisi Buleleng saya yakin punya jalan keluar. Apalagi sekarang era teknologi kenceng, iya, saya yakin semuanya pada berkarya di sosial media. Saya yakin banyak di sana. Dulu kan banyak kompetisi. Apa yang mungkin menyebabkan ya, kalau sekarang nih Henny lihat juga di Singaraja festival udah semakin berkurang. Dalam 1 tahun mungkin bisa dihitung ya, atau mungkin malah nggak ada nih. Betul. Walaupun memang sempat ada COVID, begitu sekarang sudah kembali normal. Sebelum COVID pun itu sudah mulai terasa begitu. Betul. Kelangkaannya. Iya, betul sekali. Dan entah kenapa sekarang juga kalau kita bikin kompetisi itu, pesertanya itu nggak sesemangat tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Oke. Itu dia, kita nggak tahu. Padahal untuk ini kan kebetulan sering di panggung nih ceritanya, sering di panggung ngisi-ngisi apa sih, kadang jadi penjaga gawangnya di panggung lah. Iya. Itu untuk bibit musisi Buleleng itu sendiri sekarang udah jauh lebih maju pesat daripada di zaman dulu gitu. Tapi entah kenapa begitu ada kompetisi mereka malah enggan ikut. Malah enggan ikut, nggak tahu kenapa. Itu dia. Mungkin karena mereka juga sudah punya tempat untuk apa sih nunjukin karya mereka. Contohnya di salah satu sosial media mungkin udah bisa nunjukin, nanti biarin masyarakat yang menilai gitu. Oke. Tetap eksis musisi Buleleng, tapi katanya sih di media sosial bilang lebih banyak musisi Buleleng itu malah mainnya di luar Buleleng. Ya, lebih banyak. betul. Terkenalnya begitu. Iya, betul. Mungkin apakah kurang dihargai di Buleleng? Kalau kurang dihargai sih enggak kayaknya. Mungkin karena seperti kita tahu di Buleleng itu sendiri sekarang kan sudah kurang yang namanya event. Nah, mungkin eventnya kalau dulu kita nggak banding-bandingin nih. Kalau dulu sih eventnya itu memang banyak kan. Kita start dari Maret sampai dengan Desember full kadang gitu. Kalau sekarang mungkin nggak tahu juga. Waktu kurang, terus tempat juga nggak ada buat perform, makanya itu dia tuh, makanya ya seperti inilah jadinya. Kalau dikatakan kurang tempat, bukannya Buleleng ini tambah banyak ya, ada ruang terbuka hijaunya, ada tempat keramaiannya, mungkin di eks pelabuhan ada, RTH sudah banyak yang dibuka. Itu gimana? Apakah tidak diberikan ruang untuk para musisi atau gimana sih di Buleleng, Bli? Kita yakin untuk ruang atau tempat itu diberikan, pastilah difasilitasi. Cuman seperti yang kita tahu nih, contoh salah satu tempat di areal Banyu Asri. RTH di Banyu Asri. Itu kalau kita cari tempat parkir kan agak susah. Susah, benar. Ya enggak? Benar. Mungkin itu. Terus
salah satu contoh yang mungkin di Kampung Tinggi ya. Heeh. Ya, Kampung Tinggi kan sudah ada stage juga di situ. Iya. Nah, mungkin karena satu lagi parkirnya susah. Oke, baik. Karena kalau budaya di Buleleng ini kan sudah setiap minggu ada Ya, nih betul. di ruang terbuka hijau di ruang Bung Karno Iya, gitu. RTH Bung Karno. Nanti mungkin ada sela-sela para musisi juga yang perform di sana nantinya. Mungkin kita izin dulu deh kayaknya. I Izin see. dulu. Karena dari perbincangan kan beberapa waktu lalu PJ Bupati Buleleng juga sempat mengiyakan begitu atau memberikan saran kalau akan ada event khusus ini untuk para musisi, memberikan ruang khusus Ya, untuk betul. para musisi. Itu sudah jalan. Itu kemarin sudah jalan. Jadi dari pertama kita sudah diberikan tempat malah di taman yang ada di rumah jabatan bupati. Oh, malah. iya. Di situ kita perkenalan Pertama dulu, kali, ya. perkenalan dulu. Kemudian sudah disahkan juga dan namanya itu kita ambil Gasibu, Gabungan Musisi Buleleng gitu namanya. Nah, mungkin ini dia nih. Makanya kalau di Singaraja itu agak susah untuk mungkin bisa kumpul bareng. Karena kenapa? Karena masing-masing saya yakin semuanya pada punya kesibukan. Iya. Ya, apalagi musisi reguler di mana dia harus setiap hari ngulik lagu, terus untuk mungkin musisi event kan beda. Itu harus bikin karya dulu, makanya susah untuk gabung bareng. Oke, Gasibu, Gabungan Musisi Buleleng. Kalau di Buleleng hubungan dengan para musisi-musisi, apakah ada komunitas khusus gitu, Bli? Para musisi ini atau saling info gitu? Ini saya nggak bisa perform, nanti kamu perform sana ya atau gimana? Iya, pasti seperti itu. Kalau komunitas di Buleleng saya banyak loh, malah bagus-bagus malah. Iya. Komunitas mulai dari musik keras ada, terus komunitas untuk mencari bibit-bibit baru juga ada. Iya. Ada. Boleh sebutin namanya nggak? Boleh. Itu ada teman-teman dari RAIM. RAIM itu memang spesialis untuk ya itu mengarahkan Dari usia dini lah ibaratnya dari gitu. usia dini, dari mungkin nggak Dari tahu belum bisa dari musik. dasar ya, mungkin dari dasar teman-teman RAIM ini bakal mengarahkan. Jadi buat gabung di sana juga nggak terlalu susah. Terus ada juga salah satu yang masih saya ingat itu nama komunitas musik keras Singaraja kayak movement Oke, gitu. oke. Iya, ada juga. Itu khusus untuk teman-teman yang mungkin suka sama musik keras. Ya, di situ ada komunitasnya juga. Oke. Jadi bagus mereka banget. itu kadang-kadang bikin street gigs, kadang mereka juga cari tempat di salah satu angkringan mungkin. Nah itu dia, kalau cari tempat di salah satu angkringan kan kayaknya harus keluar budget lebih. Oke, Mungkin untuk para musisi, bukannya musisi dibayar, Bli? ya kalau reguler sih dibayar di sana. Kalau memang performnya di situ sudah terjadwal ya dibayar. Kalau kita mau bikin event itu sendiri di sana ya minimal kita harus belanja lah di sana. Oke. Kan ada iya, biar iya. sama-sama ada profit di angkringan itu sendiri. Terus kita juga bisa unjuk gigi di sana gitu. Wah, tapi kan bisa join gitu misalnya saling Iya. menguntungkan. Kita para musisi ini mendatangkan para penggemarnya gitu mungkin untuk ikutan gabung di sana dan pasti belanja begitu. Iya, pastinya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman komunitas bikin event, terus yang nonton juga teman-teman ya otomatis belanja. Ini Gitu. mungkin dukungan oleh para pengusaha-pengusaha di Buleleng ini diperlukan ya Ya. untuk eksistensi musisi juga ya. Betul. Mungkin banyak juga teman-teman angkringan yang sudah support musisi Buleleng dengan cara seperti itu. Mungkin dikasih diskon di sana. Jadi dengan secara tidak langsung sudah mendukung para musisi itu sendiri di situ kan ya. Tapi kalau untuk event di Buleleng, Bli, apakah sudah melibatkan lebih banyak musisi Bulelengnya atau malah musisi luar nih yang dimasukkan ke Buleleng? Sepengetahuan Bli Unyil nih, gimana iya. yang dirasakan mungkin dari tahun ke tahun? Kalau tahun-tahun dulu kita mungkin lebih sering karena nggak tahu juga peminat musik di Buleleng itu kayaknya menyukai figur kayaknya. Oke. Figur. Mungkin kalau sekarang kita sudah berbangga karena kita juga punya
public figure yang sudah kuat-kuat juga di Buleleng. Contohnya Bagus Wirate, terus kemudian kita punya DJ Mahesa juga, terus teman-teman yang lain kayaknya mulai mengikuti juga. Kalau dulu sih iya, tapi salah satu personilnya itu kan juga orang Buleleng. Oke, iya sih ya. Kita ngundang gestar yang gede, tapi personilnya di sana ada orang-orang Buleleng, berarti kita nggak ngundang orang Buleleng. Malah ya, personilnya itu lebih banyak dari orang Buleleng itu sendiri. Gitu. Dan sekarang mulai dari tahun 2021 kayaknya, 2022 ya, setelah mulai, COVID ya. Setelah COVID, itu musisi Buleleng lebih banyak dilibatkan malah sekarang. Berarti perhatian pemerintah sudah lebih up ya untuk para musisi ya. Betul sekali. Jadi setiap kegiatan di Pemkab itu sendiri, meskipun tidak semuanya bisa ikut tampil, tapi tetap secara bergantian sekarang tampil. Ya. Kalau dulu kan itu aja sampai ada, ya mungkin ini bukan isu yang nggak ada yang ngedenger atau udah biasa lah. Tutu gen itu gitu ya. aja lo yang main. Kita juga perlulah. Nah, dan sekarang mungkin dari Pemkab Buleleng sendiri, di tim kreatifnya itu juga ada teman-teman musisi. Makanya dari tahun 2022 setelah mulai new normal ini, teman-teman musisi Buleleng itu banyak yang dilibatkan di segala kegiatan, event atau kegiatan yang dilakukan Pemkab begitu ya. Ya, betul. Wah, luar biasa, berarti sudah mulai ada perkembangan nih, menunjukkan eksistensinya para musisi, biar nggak performnya di rumah aja atau di studio saja gitu. Latihan terus tapi performnya kapan gitu ya. Sedangkan musisi itu kan juga perlu pengakuan. Wih, karyanya bagus loh. Ya, kan seperti itu. Baik. Dan walaupun perkembangan teknologi sekarang makin pesat, mungkin media sosial bisa, tapi perlu juga nih untuk menunjukkan lewat tatapan langsung begitu dong, ya. Biar ada kontak lah sama penonton. Iya, gitu. karena ini beda rasanya kalau nonton konser aslinya sama nonton di sosmed, YouTube. Ya? Iya, benar. Wah, ini makin seru pendengar. Tapi sebenarnya apa sih tantangan untuk para musisi Buleleng saat ini? Nanti mungkin dijawabnya, kita jeda sejenak dulu. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp pendengar di 0811 3999790. Sesaat lagi kami kembali, tetap di Pro 1. Pendengar dan pemirsa RRI, musik memiliki kemampuan ajaib untuk membangkitkan emosi, mencerahkan suasana hati, dan bahkan menjadi katalisator perubahan. Melalui narasi-narasi indah yang dipetik, ditepuk, atau ditiup, kita dapat mengekspresikan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari ini kita akan merayakan keragaman musik dari berbagai genre dan budaya, dari lagu-lagu yang menyentuh hati hingga ritme yang mengajak kita bergoyang dan bahagia. Ayo kita hargai para seniman, musisi, dan pencipta lagu yang dengan penuh dedikasi mencurahkan bakat mereka untuk mengisi dunia dengan keindahan. Tanpa mereka, dunia ini akan kehilangan nuansa yang membuatnya begitu berwarna. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Musik Nasional. Semoga setiap melodi membawa kebahagiaan dalam mengiringi perjalanan hidup yang lebih baik. Indonesia sesungguhnya. Saat kita sedih, Menangis membayangkan emosi, tergilah kau pergi dari hidup. bahagia, Kita bahagia, kita bahagia. musik selalu bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Dari Radio Republik Indonesia untuk Hari Musik Nasional. Cintai musik Indonesia, hargai karya musisi Indonesia dengan streaming dan download secara legal. Apapun momennya, selalu ada musik yang mewakili perasaan kita. Saat hadirnya buah cinta,
Saat buah hati memulai petualangannya. Pagiku cerahku mata Saat mengenal. Cintai musik Indonesia, hargai karya musisi Indonesia dengan streaming dan download secara legal. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami di Hari Musik Nasional 2024. Kita masih berbincang terkait dengan eksistensi musisi Buleleng, dan kita masih berbincang bersama salah satu musisi Buleleng, Unyil Rock. Ya. Unyil. Ya. Nah, itu tadi ini ada filler juga. Download secara legal, dengarkan secara legal begitu. Kalau kita RRI sih memang tidak memutar yang ada di YouTube yang belum legal ke labelnya ya. Tapi kan banyak juga di luaran yang downloadnya belum tentu itu legal atau gimana. Atau mungkin yang musisi yang sudah mengupload karyanya itu di-copy, di-upload ke media sosial masyarakatnya sendiri. Nah itu gimana Blunyil? Nah itu dia tuh, membingungkan juga kan, bikin bingung juga. Terkadang kita juga kita jarang untuk mematenkan ciptaan kita itu sendiri. Kenapa? Itu dia, nggak tahu kita juga. Kita dari kalau kita pribadi dari Ake Buleleng itu jarang loh. Untuk kalau Aki Buleleng kan karyanya udah banyak nih. ya Sama sekali belum ada dipatenkan atau mungkin pendapatannya dari apa gitu, Belum. Spotify atau apa? belum kita belum mengarah sampai ke sana, karena mungkin karena zaman kita beda kayaknya ya. Kalau zaman kita dulu udah jadi kelar, kita dengerin bareng-bareng, kita coba malah dibagiin gratis ke teman-teman, kadang malah bagiin gratis. Gimana, suka nggak? Kalau suka ya terima kasih, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Mungkin seperti itu aja sih kalau saya pribadi. Itu kalau musisi daerah ya Bli ya. Iya. Kalau mungkin musisi nasional kan saat ini sudah begitu mematenkan karyanya, kalaupun itu dinyanyikan oleh orang lain itu akan Harus berbayar juga. Iya, berbayar kan? juga. Iya, betul. Karena kalau di YouTube pun kalau misalnya dinyanyikan oleh orang lain Di itu cover ulang lagi itu masuknya ke musisi itu sendiri. Iya. Nah, kalau belumnya itu belum ada info tentang itu atau belum diarahkan ke sana sama pemerintah atau gimana? Untuk diarahkan itu sih sebenarnya inisiatif Sendiri. masing-masing sih sebenarnya. Jadi kalau memang karyanya itu benar-benar ingin dipatenkan, apa namanya sih, haki ya? Iya. Haki ya. Kalau dipatenkan Karya intelektual. iya, itu kan bisa langsung didaftarin di salah satu badan penelitian informasi gitu, Balitbang ya. Ya, Balitbang. Itu sebenarnya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Dan saya yakin semuanya sudah mendapatkan informasi tentang itu kayaknya. Jadi kalau kita juga perlu dukungan pemerintah, dari pemerintah kabupaten sendiri. Di pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri ini juga ada yang namanya Balitbang juga. Jadi mungkin bisa langsung kesana aja langsung gitu. Iya, karena kalau usaha-usaha gitu kan gencar nih pemerintah kita Iya. mematenkannya. Kalau Iya. musisi karya-karyanya itu belum berarti ya. Belum. Mungkin itu ya seperti kata saya tadi, sendiri harus secara individu melaporin itu karyanya sendiri di. Tapi kan sayang ya, maksudnya dia yang terkenal padahal kita yang punya lagu gitu. Iya.
Tapi itu setuju nggak sih beli itu kan lagi rame juga beberapa waktu lalu yang iya, seperti itu. Betul. Nih ada salah satu, mungkin semuanya udah pada tahu nih, di Buleleng sendiri itu ada mungkin lagu dari Bolot Wer itu sendiri kan dibawain langsung sama Bagus Wirate kan saat itu, dan sah-sah aja, santai aja mereka. Malah yang punya lagu santai aja. Mungkin dengan dibawain lagunya sama Bagus Wirate, eksistensinya makin naik lagi. Jadi masih menyama berayanya kayaknya masih kental juga di Buleleng. Ambil sisi positifnya ambil mungkin sisi positif. ya. Iya, betul. Jadi simbiosis mutualisme. Sama-sama menguntungkan lah gitu. Jadi nggak usah deh kayaknya kalau di Buleleng masih nggak usah deh kayaknya, temen juga kan gitu. Tapi nggak tahu nanti tidak memungkiri juga kan, kayak jangan sampai kejadian sampai setelah lagunya udah naik laris manis baru main tuntut-tuntutan, kan nggak seru kan. Nah itu yang ditakutkan gitu, begitu. Iya. Tapi saya yakin kok di Buleleng nggak kayak gitu kok. Asik. mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Menyama berayanya Iya, gitu. mudah-mudahan. Baik. Tapi kalau Beli Unyil sendiri ini bagaimana mempertahankan agar tetap eksisnya sekarang Beli Unyil? Jujur sih saya sebenarnya nggak bisa main alat musik. Iya, cuman bisanya itu aja, nyanyi aja. Dan itu guru besar saya pun juga kamar mandi. Jadi otodidak gitu aja. Jadi untuk mempertahankan eksistensi sendiri ya itu dia tuh. Mungkin berkarya, meskipun nggak bisa berkarya tapi mungkin bisa cuman tuangin lirik, terus temen suruh garap lagu, kan akhirnya jadi lagu. Gitu. Cara eksistensinya kayak gitu, dan mungkin lebih sering latihan mungkin. Iya, latihan musik ya. Baik. Karena ini lihat kalau Beli Unyil sendiri kan kayaknya di grup sana masuk juga, grup sini ada Unyil lagi, di sana ada grup lagi, ada Unyil lagi nih. Iya. Itu dia kayak kata saya tadi, kalau di Buleleng itu masih santai aja, nyaman aja gitu. Dan saya yakin siapapun pasti punya side project. Kan masih punya side project. Dan saya sendiri pun di mana aja masih siap aja gitu, selama dibutuhkan dan selama masih diberikan kepercayaan untuk mengisi itu sendiri gitu. Nu kangwangan, nu gati gitu. Berarti masih nu kangwangan lah. Tapi tantangan musisi Buleleng saat ini apa sih, Beli, yang Beli lihat? Untuk tantangan musisi Buleleng sekarang ini ya itu dia tuh, tetap berkarya, ruang masih di tempat untuk nge-gigs itu sendiri. Berarti harus ada event lagi. Iya, mungkin lebih sering-sering ada lagi. event. Mungkin eventnya dibagi gitu, kayak setahun ada 12 bulan, mungkin 3 bulan sekali bikin event gitu loh. Siap. Nanti ada festival lagi. Iya, mungkin untuk teman-teman komunitas musik keras dibikinkan mungkin di bulan Maret atau April gitu. Kalau Maret kan bertepatan dengan hari ulang tahun kota ya. Mungkin di April atau Mei. Terus 3 bulan lagi band indie, terus band cover gitu. Jadi kan ya lebih eksis lah musisi Buleleng. Baik. Di WhatsApp pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya sekarang tunggu dulu, sabar ya. Di line telepon boleh ikutan gabung di 24644 untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Satu tantangan yang dihadapi musisi bukanlah hanya mengandalkan bakat ya. Sengengket senglah bakat kena Beli Unyil. Namun juga harus bisa mengikuti kemajuan teknologi. Beli Unyil gimana nih? Setuju. Karena alat musik sekarang itu lebih banyak dan lebih kalau bisa dibilang pokoknya lebih banyak gitu. Kita nggak bisa main gitar, ada kok aplikasi main gitar. Kita nggak bisa main drum, dan sekarang pun genre musik kita itu lebih berkembang lagi. Contohnya ada EDM, kan lebih itu malah lebih kenceng sekarang. Terus ada musik DJ yang sekarang di cover lagunya itu lagi booming juga sekarang. Benar. Jadi betul kata siapa tadi? Nih ada nggak tahu nih namanya. Iya, itu benar tuh. Kalau kita memang nggak punya, contohnya saya pribadi, saya nggak bisa main alat musik apapun, saya nggak terlalu mendalami, maksudnya nggak terlalu mendalami. Tapi saya kadang-kadang itu dia nyobain, ya cuman tahu tempo, terus cuman tahu not
nada gitu aja. Bisa kok. Modal dasarnya yang Modal penting dasarnya ada. Yang penting ada kemauan dulu. Ada kemauan dulu, saya yakin nggak bisa main gitar, kita masih bisa main DJ. Nggak bisa main drum, kita masih punya main IDM juga. Banyak kan. Sekarang Gitu. malah makanya di DJ Mahesa sekarang lagi naik Lagi juga kenceng nih, juga. karena Dan DJ-nya. kita juga berbangga kita punya Duarse Sentosa fit Reim gitulah. Itu udah mainnya EDM, EDM dan juga dibarengin sama alat musik lain. Dan sekarang mereka lagi tur. Oke. Turnya malah di luar Bali malah. Nah, yang tahu tuh malah luar Bali duluan Itu atau dia luar tuh. Buleleng duluan begitu para musisi kita. Karena Duarse sendiri ini ikut kompetisi juga. Dari awal kompetisi yang dilaksanakan itu di luar kabupaten, di luar provinsi. Makanya dari situ dengan punya link yang lain sebagai link banyak, sekarang malah tur. Kan keren kan? Iya. Nggak bisa main gitar, nggak bisa main musik, main EDM bisa. Jadi intinya itu dia kemauan. Ada kemauan. Pasti ada dulu. jalan. Iya. Oke. Ada Sukma nih, industri musik terus berkembang seiring zaman. Karena itu musisi harus bisa membekali diri dengan pengetahuan lain, mampu bersaing, beradaptasi dengan perkembangan di ranah industri musik yang sudah serba digital, tidak saling jotok-jotokan sesama musisi. Tuh, emang bener tuh, nggak boleh. Emang ada? Kalau dulu sih zaman-zaman saya itu ada. Jujur aja ada ya. Karena kita kompetisinya itu bukan cuman di panggung, tapi malah di bawah panggung. Itu dulu. Dulu. Karena kita belum punya, jangankan sekarang smartphone, handphone aja dulu kita belum punya. Jadi permasalahan di stage itu bisa jadi berkepanjangan terus. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang eranya kolaborasi mungkin. Eranya kolaborasi sekarang. Dan untuk sistem peminjaman player itu udah di mana-mana udah ada gitu. Jadi mungkin nih Aki Buleleng main bass nggak bisa atau main gitar nggak bisa, kita pinjam di band lain gitu. Sesolid itu Buleleng sebenarnya ya. Sesolid itu sebenarnya. Jadi kayak kata saya tadi, menyamubrainya itu masih kental. Semoga tetap terus seperti Mudah-mudahan. itu ya. Dan saya yakin nanti setelah di era berikutnya lebih kental lagi. Oke, baik. Keuntungan ini dia Pak Putu. Selamat siang, beli musisi. Tiang musisi. Keuntungan dari perkembangan industri musik memang keleluasaan pemasaran karya musik yang tidak terbatas itu yang harus bisa dimanfaatkan musisi Buleleng Ken nih. Musisi Buleleng sepertinya sudah mengikuti itu. Contohnya yang saya bilang tadi, Mangku Duarse Sentosa maksud saya. Duarse Sentosa itu benar-benar memanfaatkan teknologi untuk bisa membuat genre yang lebih beda lagi. Meskipun ya kalau di tingkat nasional sih mungkin genre itu sudah ada, tapi dikemas lagi dengan dengan gayanya dia, dengan gaya dia dan juga dengan budaya kita, ditambah dengan budaya kita, buktinya sekarang masih bisa tur. Dan mungkin untuk single-single sendiri itu sudah ada, sudah di YouTube itu sudah banyak. Gitu. Jadi memang benar harus dimanfaatin itu. Kayak Bagus Wirata kan awalnya memang di YouTube cover-cover gitu, iya, sekarang kan cover jadi juga. eksis juga Sekarang ini. eksis juga, itu dia tuh. Berarti memang udah pintar memanfaatkan teknologi berarti. Media sosial pemasarannya, pemasarannya juga ya. Sudah bisa dimanfaatkan. Terus di samping itu juga kita juga perlu faktor laki sih sebenarnya. Keuntungannya. Iya. Kadang ya mungkin tahu deh kalau kita dengerin musik-musik yang di sosmed itu kadang-kadang viral. Benar. Dan kalau kita bikin musik seribet apapun, kalau faktor laki belum mendekat sama kita juga, saya yakin belum deh kayaknya. Sabar dulu. Oke, baik. Tapi kalau Beli Unyil sendiri nih sekarang sibuknya yang mana nih? Band yang mana nih yang tetap? Masih semuanya sih. Oke. Di yang masih aktif sekarang di Aki Buleleng dan juga di Om Dokter itu sendiri. Om Dokter? Iya.
OMDR. Jadi kita singkatin nama-nama personel itu, jadi kita gabungin OMDR gitu. Oke. Tapi teman-teman yang lain seringnya sebutnya Om Dokter. Oke. Siapa aja di sana nih? Di situ ada saya, Hah? terus ada Melor. Oke. Tapi Melor sekarang kayaknya lagi sibuk deh. Jadi digantiin sama Noki, terus Doko, terus ada Robi juga. Robi itu adalah pemain reguler di Lovina malah. Kita ajakin gabung buat seru-seruan aja sih sebenarnya. Oke, baik. Ada Sam katanya nih, selamat siang Bli Unyil. Siap. Salam Rahayu. Ingat dulu ikut-ikut festival. Jadi saya ada festival Bli katanya. Ya, memang dulu zaman-zaman tahun 90-an sampai 2000-an itu festival itu memang benar kenceng. Jadi itu dia, kita punya jiwa kompetisi di sana. Nah, kalau dulu jiwanya kompetisi, kalau sekarang jiwanya ke teknologi kan, ke IT malah sekarang. Itu dia. Ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di festival lain. Ya bener ya beliaunya ya. Ya. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau dari tantangan itu kan memang ruang yang memang dibutuhkan ya beliaunya ya. Kalau untuk langsung live-nya lah begitu, itu yang mungkin perlu pendekatan lagi dengan pemerintah atau mungkin pihak swasta begitu yang memberikan ruang atau gimana saat ini beliaunya? Yang untuk memberikan ruang saat ini itu ya masing-masing individu pemain aja sih sebenarnya, masing-masing komunitas sendiri. Dan ini mungkin saya bocorin aja ya. Ini Remi itu sendiri sekarang lagi tur di 8 titik di Kabupaten Buleleng sendiri, di Kota Singaraja. Dan itu sponsornya itu dari swasta malah. Jadi Remi itu sendiri nunjukin band-band yang mungkin jarang perform di tempat lain. Jadi mereka itu perform di kegiatan ini. Oh, dia merangkul juga musisi-musisi. Mereka merangkul juga. Remi itu sendiri yaitu ngambil bibit-bibit yang kayaknya ini jago di musik, ini jago di videografer, ini jago di fotografer. Itu dikumpulin malah sama teman-teman Rem di sana. Dan kerennya itu mereka itu non profit. Keren kan? Non profit. Jadi diajak gitu aja, gabung dulu. Terus mungkin ada yang ini suka di gitar, ada temen yang musisi juga yang ngajarin khusus di gitar. Ini suka bass. Jadi sudah ada kelasnya masing-masing. Menjanjikan nggak sih Bli kalau terjun di dunia musik saat ini? Itu dia, kembali ke faktor laki. Iya. Jadi kalau keberuntungan udah mendekat, saya yakin lebih menjanjikan jadi musisi ketimbang yang lain. Sekali manggung berapa gitu ya, bener. Iya, boleh ditanya sama Bagus Wiratu langsung. Berapa? Langsung megah gitu istananya nih. Dan kalau untuk menjanjikan sih tadi tergantung faktor laki, betul, lakinya. keberuntungan. Tapi kalau kita mau terus berusaha dan berkreativitas, intens, ya terus intens, pokoknya fokus. Saya yakin faktor laki itu bakal, masa sih jauh terus? Saya yakin dekat, pasti mendekat juga. Dan mungkin ada yang tahu Gede Kurniawan, sampai sekarang kan masih eksis juga. Iya, itu bikin lagu, terus cari bibit juga dari sana kan banyak juga di Demores Rumah Musik itu sendiri. Iya, benar. Betul. Oke, pendengar Persatu RRI Singaraja masih eksis sih iya, tapi perlu ruang lagi, lebih banyak lagi nih. Mudah-mudahan nanti dikasih tempat yang spesial mungkin dari Pemkab ya, mudah-mudahan. Karena dulu kan wacananya di Pasar Banyu Asri atas maunya, tapi sekarang ternyata sudah jadi kantor mall pelayanan publik, begitu. Maunya eksis di Gedung Senian sekarang sudah mewah begitu, sudah katanya nggak mungkin. kasihan juga sih. Ini apalagi kalau underground nanti semua pecah lagi. Apalagi musiknya yang keras-keras kan. Nah itu dia, mungkin kita dipikirkan lagi mau di mana nih. Mudah-mudahan nanti pasti dipikirin. Saya yakin karena musisi Buleleng kan merupakan aset juga. Iya. Ya nggak? Saya yakin nanti bakal menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Buleleng itu sendiri. Intinya
mungkin setelah Gasibu ini kan sudah ada struktur organisasi. Mudah-mudahan nanti berjalan dan teman-teman itu support terus dan mungkin nggak ada kalau dibilang itu nggak ada salah paham antara satu sama lain musisi. Saya yakin musisi Buleleng bisa genjot eksistensi masing-masing. Semua saling dukung Harus dan saling dukung. ini eranya kolaborasi katanya, bukan era kompetisi yang kompetisinya di panggung dibawa di bawah panggung begitu, tapi sekarang kolaborasi. Iya betul. Itu menyambut budayanya Buleleng. Satu Bli mungkin yang ingin diharapkan di Hari Musik Nasional sebagai seorang musisi hits Buleleng. Oh iya, itu ya itu tadi. Mungkin nanti di Buleleng itu sendiri ada tempat khusus untuk gigs perform teman-teman musisi, meskipun itu nantinya tidak harus berbayar untuk para musisi. Setidaknya para musisi itu bisa untuk menunjukkan karya-karya mereka dan semangat terus untuk para musisi Buleleng. Semangat terus para musisi Buleleng. Nanti faktor keberuntungan itu menyusul setelah adanya eksistensi dan konsistensi mungkin ya. Lebih konsisten. Oh iya betul, konsistensi kan, ya. Harus konsistensi memang. Kalau ngambilnya cuma setengah-setengah kan faktor laki juga kasih nggak ya? Kamu duluan nih. Sekarang nyanyi, entarnya nggak nyanyi lagi. Ada banyak sih kayak gitu. Sekarang sudah bagus promosi, nyanyi baru ditawarin job, segidang nih gitu kabur. Pasti ada, karena ya itu dia, karena punya kesibukan masing-masing pastinya. Baik. Terima kasih banyak Bli Unyil. Terima kasih kembali untuk perbincangan yang luar biasa ini. Sebenarnya kalau kita ngobrol tentang musik mungkin bulan pitung dina baru habis. Lagi sama Bli Unyil ya. Sukses terus dan pastinya dari panggung ke panggung. Terima kasih banyak. DJ ada sekarang muncul grup Ake Buleleng, grup band ada Bli Unyil ya. Tadi ada DR-nya, Om dokternya ada Bli Unyil ya. Terus tadi Henny puterin lagunya Bangkit Indonesia ada Unyilnya lagi. Kadong nukang wange. Asik. Nanti event-event apa Bli Unyil muncul lagi nih di atas panggung. Tetap eksis. Industri musik Indonesia memang mengalami pasang surut sih. Ada pasang surutnya. Hanya kreativitas dan konsistensi. Ya, dari para musisi lah ini yang mampu ya menjaga eksistensi musik. Betul sekali. Industri musik terus berkembang. Terima kasih banyak Bli Unyil. Terima kasih. Selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik Nasional. Maju terus musik Indonesia. Maju terus musisi seluruh dunia juga. Musisi Buleleng khususnya juga ini. Siap, ya, baik. Sekali. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kami akhirnya untuk dialog di siang hari ini ya. Eksistensi musisi Buleleng ini tetap eksis kok, bisa dilihat semuanya di media sosial mungkin, atau di angkringan-angkringan di Buleleng itu malah tambah asik sekarang nongkrongnya, ada para musisi. Bisa request lagi kerennya di sana. Bisa request lagi. Enak kan? Asik-asik malah ini. Belum ditunjukkan aja nih semuanya, belum muncul ke permukaan aja nih semuanya. Padahal ternyata baru main, asik loh ini gitu. Kadang kan pengen jadi betah di tempat itu sendiri lah ya. Itu dia. Enaknya di Buleleng gitu, angkringan ditemani musik. Asik. Terima kasih banyak Terima kasih kembali. Unyil Rock. Ya, bukan nama sebenarnya. Nama panggung pastinya musisi Buleleng Indonesia Bisa Spesial Hari Musik Nasional 2024. Terima kasih pendengar, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa RRI, musik memiliki kemampuan ajaib untuk membangkitkan emosi,